Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash Channel. Pada video kali ini, saya akan melakukan video komparasi 3 smartphone terbaru yang untuk harga resminya tuh hampir identik. Ada Infinix Note 11 NFC varian 6/128GB, Realme 8i varian 4/64GB, dan terakhir Redmi 10 varian 6/128GB. Ketiga HP ini sama-sama dibanderol harga 2,4 jutaan, dan tentunya punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Nah, biar kalian nggak salah pilih, yuk langsung kita versusin aja ketiga HP ini. Mulai dari gaming test, baterai test, sampai kamera testnya. Kira-kira bakal lebih worth yang mana ya guys? Sebelum mulai benchmark testnya, berikut adalah komparasi full spesifikasi dari ketiga HP ini. Pengetesan pertama, kita tes menggunakan Antutu versi 8. Dan bisa dilihat, skor dari Realme 8i jelas lebih tinggi karena pakai chipset Helio G96. Sedangkan Infinix Note 11 NFC dan Redmi 10 pakai chipset Helio G88. Untuk komparasi skor Geekbench 5 tesnya, Realme 8i juga lebih unggul, baik untuk skor single core ataupun multi-core-nya. Dan untuk pengetesan 3D Mark pada mode wet left, untuk overall skornya lagi-lagi Realme 8i lebih unggul. Begitupun untuk mode wet left stress testnya. Overall skornya tetap lebih tinggi Realme 8i, namun untuk kestabilannya terlihat identik. Nah, kalau dari skor benchmarknya memang terlihat lebih unggul Realme 8i. Tapi gimana nih real performanya ketika dipakai buat gaming? Berikut adalah komparasi gaming test ketiga HP ini. Untuk game PUBG Mobile, ketiga HP ini punya settingan terbaik yang identik, yaitu mentok di SD High atau terenaknya di settingan Smooth Ultra. Jadi kita tesnya pakai settingan Smooth Ultra aja ya guys. Untuk Realme 8i, experience gameplaynya masih sama seperti yang udah pernah saya review sebelumnya. Bener-bener terasa smooth dan jarang terjadi frame drop. Suhu panasnya juga cuma terasa hangat dan tidak terlalu panas. Sensor gyro juga responsif dan tidak terasa delay. Sama halnya dengan Infinix Note 11 NFC, gameplaynya di settingan Smooth Ultra masih cenderung terasa lancar. Frame drop paling terasa malah ketika di awal permainan, namun setelahnya hanya akan frame drop di momen tertentu. Suhu panasnya juga lumayan terasa, dan sensor gyronya responsif dan tidak delay. Untuk gameplay di Redmi 10 sebenarnya juga terasa sama, cuma yang membedakan jelas pada sensor gyronya yang terasa delay. Namun kalau untuk stabilan FPS-nya bisa dibilang masih terasa identik, dan untuk suhu panasnya juga masih tergolong hangat. Dan berikut adalah komparasi FPS monitor di menit-menit awal permainan dari ketiga HP ini, dan juga result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Selanjutnya kita siksa juga ketiga HP ini pakai game berat sekelas Genshin Impact. Pakai settingan rata kiri namun di mode 60 fps. Untuk gameplaynya di Realme 8i masih terasa kurang stabil dan sering terjadi frame drop bahkan dari awal permainan. Apalagi ketika full efek animasinya ditampilkan saat bertarung melawan monster. Overall sih masih cukup terasa playable, namun untuk suhunya pada 10 menit awal permainan saja udah lumayan terasa panas. Sedangkan di Infinix Note 11 NFC, gameplay di awal permainan masih tergolong lancar. Namun frame drop langsung akan sering terasa bahkan ketika 5 menit awal permainan saja. Dan penurunan FPS paling sering tentunya ketika menampilkan full efek animasinya. Suhu panas HP juga langsung terasa meningkat, namun cenderung stabil dan tidak bertambah panas. Terakhir di Redmi 10, gameplaynya malah terasa lebih parah lagi. Bahkan terkadang bisa frame drop mencapai 10 fps. Dan malah penurunan FPS-nya ini terjadi bukan ketika bertarung melawan monster, tapi waktu ketika jalan-jalan di mode open world-nya saja. Suhu panas HP ketika 10 menit awal permainan juga langsung terasa panas. Dan berikut adalah komparasi FPS monitor di menit awal permainan dari ketiga HP ini. Dan juga result gaming testnya setelah bermain selama 30 menit. Kalau dari sisi desainnya, jelas Infinix udah paling up to date nih, karena pakai desain body yang mengotak yang kekinian. Tapi kalau dari build quality-nya, Realme 8i terasa sedikit lebih solid dan kokoh dibanding dua HP lainnya. Sedangkan untuk kualitas layarnya, jelas Infinix Note 11 NFC paling oke nih, karena udah pakai layar AMOLED. Dan untuk Redmi 10 terasa lebih redup dibandingkan Realme 8i yang sama-sama pakai layar IPS. Terakhir di bagian audionya, giliran Realme 8i yang paling terasa kurang, karena belum pakai dual stereo speaker.
Dan untuk fitur infrared di Redmi 10 bisa jadi ciri khas tersendiri, karena tidak ada di dua HP lainnya yang saya tes ini. Selanjutnya kita tes juga bagian baterainya nih. Saat diuji ketahanan baterainya untuk memutar video YouTube selama 30 menit dengan kondisi brightness dan volume di 50%, ketiga HP ini baterainya sama-sama berkurang sebanyak 2%. Sedangkan untuk PC Mark testnya, Realme 8i punya screen on time paling tinggi mencapai 14 jaman. Disusul Note 11 NFC dengan 11 jaman, dan Redmi 10 yang hanya bertahan 10 jaman saja. Tapi untuk kecepatan pengisian dayanya, Infinix jelas lebih unggul dengan 33 watt fast charge-nya, dibanding Realme 8i dan Redmi 10 yang pakai 18 watt saja. Untuk kamera tesnya, saya lemparin ke Vian Flash ya. Nah, di bagian kameranya juga identik banget nih, karena sama-sama pakai kamera 50 megapiksel. Dan selfie-nya baik Realme dan Infinix sama-sama pakai 16 megapiksel, cuma di Redmi aja yang masih 8 megapiksel. Di mode autonya punya detail resolusi yang identik, tapi tetap algoritma AI-nya Realme masih yang terbaik. Dynamic range terlihat lebih luas, masih yang terbaik nanganin backlight dan warnanya lebih vibrant. Di Infinix warna lebih natural, tapi kalau pas overexposure detailnya berkurang. Tapi untuk kondisi overexposure yang paling parah Redmi. AI-nya jelas terlihat masih bingung mesti ngapain alhasil tone warna jadi miss di sana-sini. Intinya kalau urusan manajemen pencahayaan, AI-nya Realme masih tetap yang paling oke di mode autonya. Tapi di mode 50 megapikselnya saya lebih suka Infinix, karena warnanya lebih natural, dynamic range dan detail resolusinya juga lebih terjaga. Di Realme masih oke dan warnanya paling vibrant, sedangkan di Redmi biasa-biasa aja dan tidak sebaik lainnya. Di kondisi indoor yang agak low light dengan sedikit cahaya juga AI Realme masih yang terbaik. Gambar masih clear tanpa noise, dan background di jendela masih terlihat meskipun backlight. Sedangkan di Infinix dan Redmi masih backlight. Dan di Redmi noise-nya juga masih terlihat. Di mode portrait, detail dan resolusi juga Realme paling konsisten di berbagai kondisi. Aman dari backlight, di Infinix juga lumayan, tapi yang paling buruk di Redmi. Tone warna paling natural masih tetap di Infinix. Dan di kondisi agak low light juga Realme nggak ada noise yang terlihat, sedangkan di Infinix dan Redmi masih terlihat ada noise dan detailnya menurun. Tapi meskipun secara kualitas fotografi di kamera belakangnya Redmi yang paling kurang, tapi Redmi punya kelebihan di lengkapnya fitur kamera, yaitu mode makro dan ultra wide, sedangkan di Realme hanya punya mode makro, dan Infinix sama sekali nggak ada makro maupun ultra wide. Nah, kalau untuk selfie kameranya ini menurut saya Infinix punya kualitas yang lebih baik. Detail cakep, warna natural, sedangkan di Realme seperti biasa lebih vibrant. Buat nanganin backlight juga paling bagus selfie kameranya Infinix. Di video selfie-nya semua masih backlight, dan sama-sama masih kurang stabil. Tapi detail dan dynamic range-nya juga masih tetap paling bagus punya Infinix. Ini kualitas video recording tanpa stabilizer-nya. Untuk di kondisi outdoor, kualitas dynamic range dan tone warnanya paling oke masih ada di Realme. Dan terlihat masih paling stabil meskipun nggak pakai mode ultra steady. Tapi uniknya di kondisi indoor yang rada low light paling bagus malah punya Redmi. Gambarnya lebih konsisten dan detailnya terjaga. Sedangkan di Realme masih noise, tone warna berubah, dan di Infinix frame rate-nya jadi berkurang. Yang terakhir kalau kita nyalain stabilizer-nya. Kecuali di Redmi yang memang nggak ada mode stabilizer. Nah, kalau kita nyalain stabilizer-nya ini auto exposure-nya langsung hancur semua. Tapi so far paling oke tetap punya Infinix kalau mode stabilizer-nya dinyalain. Dynamic range-nya masih oke, sedangkan di Redmi dynamic range video recording di kondisi outdoor-nya paling nggak bagus. Jadi kesimpulannya untuk kualitas kamera belakang di berbagai jenis kondisi paling oke tetap Realme, sedangkan Infinix lebih oke di kamera selfie-nya. Dan Redmi menang di pilihan mode yang paling lengkap dibanding lainnya. Tapi kalau saya pribadi masih lebih prefer pilih Realme, kedua Infinix, dan ketiga Redmi. Oke, kesimpulannya, kalau secara performa yang paling kenceng memang Realme 8i karena satu-satunya yang pakai chipset Helio G96. Tapi kalau soal kestabilan performanya, selama saya testing, paling oke malah Infinix Note 11 NFC. Dari kelengkapan fiturnya juga lebih unggul di Note 11 NFC, apalagi dengan layar AMOLED, 33 watt fast charge, dan juga NFC, yang menurut saya udah paling keren untuk range harganya. Jadi kalau secara dapur pacu, khususnya buat kalian yang ngejar kestabilan performa dan kelengkapan fitur, saya lebih merekomendasikan ke Infinix Note 11 NFC. Tapi kalau kalian lebih butuh kualitas fotografi yang lebih mumpuni, saya rasa lebih cocok pilih Realme 8i. Jadi kali ini Redmi 10 saya rasa masih average saja, kalau dibanding kedua kompetitor lainnya. Jadi kalian bisa pilih sendiri berdasarkan preferensi pribadi masing-masing ya. Kira-kira lebih cocok yang mana nih di antara ketiganya? Coba deh tulis opinimu di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.